kami dari kelompok 3 dari kelas Agrotek 2 Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana. Dan di sini kami sedang berada di salah satu lahan di mana kami akan mewawancarai salah satu petani di sini. Kami di sini untuk mewawancarai seorang petani untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teknologi Konservasi Tanah dan Air. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya Imelda Lady Anggraini. Saya Rahel Yuni Serona Dede. Saya Nur Desi. Saya Lukas Batelero. Dan stay tune di video kami. Dadah. Teman-teman, saat ini kami berada di salah satu kelompok tani KWT Cinta Kasih yang bertempat di Desa Mata Air, dan kami berada dengan salah satu mama selaku sekretaris di kelompok ini. Mohon perkenalan dirinya, Mama. Nama saya Mama Yemi Lujidima dan saya selaku badan pengurus yaitu sekretaris di kelompok wanita tani Cinta Kasih. Jadi Mama, yang menjadi pertanyaan dari kami yang pertama, dari pengalaman Mama mengolah tanah di sini mulai kalau tidak salah 2 tahun terakhir, kira-kira ada kesusahan apa selama mengolah tanah di sini? Mungkin kalau soal lahan di sini saya sudah kelola sudah lama sebenarnya, hanya terbentuk kelompok ini baru tahun ini keluar SK dari desa. Tetapi soal lahan tanah di sini saya rasa mungkin kalau soal tanah tidak ada masalah, tapi mungkin karena cuaca dan situasi dan juga kurang perawatan pada tanaman sehingga mungkin ada sedikit hama penyakit yang ada pada tanaman. Ya, kalau soal tanah mungkin memang ada sedikit masalah, tapi soal banyak ini di tanah itu tidak terlalu, karena jujur tanah ini memang sudah berulang-ulang kali diolah, dan ketika kami panen habis sayur kami olah lagi. Oleh karena itu tanah ini kami juga inisiatif mama-mama di sini agar supaya tanah ini mendapat mungkin vitamin. Jadi kami bisa pakai bokasi, yaitu pupuk kandang yang terdapat dari sekam bakar dan juga kotoran-kotoran binatang yang ada. Contohnya mungkin ada babi, kotoran babi, ada dari kotoran sapi, itu kami campur dengan sekam bakar kemudian ditaruh di lahan yang harus kami gunakan. Kan tadi Mama bilang kalau ini Mama dong habis panen, habis itu Mama dong olah lagi tanah. Kira-kira ada bulan-bulan tertentu tidak untuk olah tanah, atau kayak terus menerus begitu? Kayak setelah panen langsung tanam lagi, olah lagi untuk tanah. Terima kasih Adek. Kalau untuk bulan-bulan tertentu tidak ada, karena jujur di sini kami ini hanya petani sayur, dan sayur itu di sini ada sawi, ada kangkung, ada pacui, mungkin Adek dong bisa lihat ada melon, ada brokoli, ada bunga kol, dan itu mungkin mereka dipanen pada bulan-bulan tertentu. Tetapi kalau untuk kangkung, sawi itu kan panennya tuh 1 bulan itu bisa 2 kali panen. Jadi ketika habis panen kami olah lagi. Jadi lahannya tidak dibiarkan begitu saja, tetapi diisi terus menerus. Mama, kalau misalnya kayak biasa musim hujan tuh ini lahan terkena apa? Kalau musim hujan Adek, ya karena lahan kami ini memang air, dia nih kalau musim hujan pasti tergenang air, dan oleh karena itu kami harus buat bedengannya tuh agak tinggi.
Jadi dia tidak rata seperti ini lagi. Kalau musim panas seperti ini mungkin seperti ini yang adik-adik lihat. Tetapi kalau musim panas itu kami harus kasih naik lagi bedengnya. Karena kalau tidak dikasih naik pada saat musim hujan, maka air akan tergenang di sayur dan sayur akan mati nanti karena terlalu tergenang air hujan, nanti dia mati, mati busuk. Berarti kayak kalau setiap habis panen mama dong harus olah tanah Iya. untuk ditanam. Kalau setiap habis panen kami harus olah lagi begitu. Jadi ini nih lahan ini produktif terus, dia tidak tinggal dia dibiarkan lagi berbulan-bulan dan berhari-hari lagi. Jadi begitu, misalnya dari sini mungkin ada jarak 30 meter ke 20 meter, ketika kami mama panen habis langsung diolah lagi dan langsung ditanam lagi. Jadi lahannya tidak kosong. Ini alat-alat yang biasa digunakan. Kalau untuk sampai saat ini kemarin ada kultivator bantuan dari pemerintah, tapi karena situasi dan kondisi kami di lapangan ini seperti itu yang tadi saya bilang, olah lahannya itu habis panen langsung olah, oleh karena itu kultivatornya ini tidak terlalu berfungsi juga karena kami masih olah dengan secara manual. Kami pakai alatnya itu yang seadanya, mungkin ada pacul atau topa yang ada, kami pakai seadanya saja. Berarti kalau mereka habis panen, olah lagi tanahnya baru tanam. Iya, ketika kami habis panen, olah lagi, tanam lagi, dan ditaruh lagi pupuk bokasinya duluan, kemudian baru ditaruh bibit. Terus berlanjut. Ya, berlanjut seperti itu terus menerus. Makanya lahan kami tidak kosong. Kalau dikasih tinggal kosong, adek, ini lahan kami bayar. Nah, setiap bulan kami bayar. Kami bayar itu bayar ke Sinode. Memang bayarnya tidak sesuai dengan sebesar lahan yang ada, tetapi karena setiap bulan harus ada penghasilan, oleh karena itu dalam satu bulan itu kami juga harus ada penghasilan. Kalau lahan kosong berarti penghasilan sudah ada, begitu. Mungkin begitu. Masih ada atau masih? Kalau pengairan untuk saat ini kami ada dapat bantuan dari Politani, ada 1-2 tandon dan dipasang beberapa herong, mungkin ada bisa lihat. Ada. Kalau bagian atas kami soal pengairan ini mungkin kami ambil dari herong-herong. Jadi mungkin kalau bagian bawah karena got ini belum dipermanen, kami bisa tinggal di got, dan untuk bagian lahan bawah sini kami pakai dari got. Ada juga yang ambil dari kolam langsung dan ada juga yang dari herong-herong. Karena tandon yang ada ini Politani kasih kami bantuan itu ada tandon, drum, dan juga ada dinamo untuk ambil air dari kolam ke tandon, kemudian dari tandon di air itu derong-derong. Jadi sumber air ini dari mana? Dari kolam yang tadi ada di depan. Mata air. Iya, mata airnya di situ. Jadi itu mata air tuh air ke sawah sebagian, itu sawah semua di got-got dan juga sampai Terus untuk penyiramannya pagi dan sore. Iya, kalau waktu penyiraman itu tetap kami siram pagi dan sore. Karena kalau tidak siram pagi sore, maka di sini sekarang daerah kan panas. Satu hari itu dia suhu derajat itu bisa sampai 38 bahkan 50 lebih. Jadi kalau tidak siram pagi sore, maka tanaman akan layu, mati. Kalau airnya itu pernah kering atau tidak? Kalau untuk air, sumber mata air di sini tidak pernah kering, adik. Mau musim panas maupun musim hujan tidak pernah kering. Kalau dia turun, dia volume air mungkin agak turun sedikit, tapi kalau untuk kering
airnya turun, mungkin agak turun kalau musim panas. Kalau musim hujan pasti dia naik. Kalau untuk tanamannya, kalau hujan Mungkin sejauh ini adek, kami di sini karena beranggotakan satu kelompok ini 25 anggota. Oleh karena itu dengan cara kami masing-masing untuk merawat tanaman. Jadi ada yang kami dari Tani kemarin mengajarkan kami bagaimana menggunakan pupuk organik dan juga bagaimana cara membuat pupuk organik dan juga obat-obat mengatasi hama pada tanaman. Itu yang kami pelajari dan juga ketika kondisi di lapangannya memang hamanya harus pakai organik, ya kami bisa pakai organik. Tapi kalau tidak bisa pakai organik, mungkin ada zat-zat kimia sedikit yang harus kami gunakan untuk hama penyakit di lapangan untuk tanaman kami. dari tadi mama bilang ada pupuk, dari pupuknya yang mama pakai di tanam-tanam ini pupuk organik atau campur organik. Untuk saat ini adek kami kombinasi karena kalau hanya organik, khusus organik saja berarti agak susah karena begini, ada situasi dan kondisi di lapangan ini beda karena sekarang lagi musim panas yang artinya suhu panasnya itu sangat-sangat panas. Jadi kami ada kombinasi, jadi misalnya organik ini kan kami pakai untuk semprot, tetapi ada juga pupuk kimia yang artinya urea sedikit yang harus kami kasih ke tanaman, tetapi tidak terlalu banyak. Artinya sesuaikan dengan kondisi lahan yang kami dapat. Kalau pupuk organik yang mau mereka pakai di sini nih, pupuk apa seperti misalnya pupuk kompos atau apa? Di sini kami pakai kompos sama organik cair yang kami buat, dan khusus untuk saya sendiri saya selalu kombinasi karena saya sendiri juga saya buat organik. Saya juga buat organik sendiri. Saya tidak tahu teman-teman yang lain karena kami ini dengan cara perawatan berbeda dengan 25 anggota. Kami berbeda-beda cara merawat. Dengan cara perawatan dan aplikasi mereka juga berbeda-beda. Pupuk kimia yang biasa dipakai selain urea, ada lagi pupuk lain atau memang mereka hanya Kalau untuk kimia cuman urea saja. Iya, NPK kami tidak pakai, hanya urea saja. terus kalau mereka cara ukur pupuk ini bagaimana? Jadi kalau misalnya satu bedengan sayur ini kami ukur dengan kan air ini kami pikul. Jadi satu ember itu satu genggam itu tidak terlalu banyak. Mungkin ada satu genggam tangan. Taruh di satu ember air dilarutkan, kemudian Untuk satu bedeng. tidak, itu setiap kali siram di bagian mana kami pakai satu genggam. Kalau dikasih itu berapa kali? Dikasih itu cukup satu kali kalau untuk urea. Kalau untuk organik itu yang kami gunakan karena semprot, jadi dia tuh harus 1 minggu sekali semprot. Khusus kalau saya sendiri begitu. Nah, kalau urea saya pakai 1 kali saja, tapi kalau organik itu saya aplikasikan itu 1 minggu sekali semprot. Terus kalau mau mereka pakai pupuk dari awal tanam sampai panen tuh kasih pupuk berapa kali? Kalau saya, khusus saya Kak, urea tuh cuma cukup 1 kali. Karena sayur yang saya panen itu mau sawi mau kangkung. Kalau sawi saya punya itu pas panen itu 20 hari. Kalau kangkung mentok itu 25 hari. Itu paling lambat 25 hari. Kadang saya panen tuh kangkung 3 hari sudah panen. Kalau bayam dia agak meleset sedikit karena bayam memang dia agak lama. Kalau bayam itu dia kadang sampai 28, kadang mentok 29 rasa bulan. Jadi lihat di sini mama mereka tumpang sari ya. Iya,
sekali sebenarnya banyak. Ada lombok, ada terong, mungkin adik-adik bisa lihat di lapangan, ada melon di sini. Tetapi itulah keadaan kami di sini masing-masing. Jadi kami sesuaikan karena ini lahan ini masing-masing. Masing-masing gunakan, mau misalnya tiap-tiap anggota misalnya mau tanam melon, mau tanam terong, mau tanam brokoli, yang sayur gitu. Karena ini kami 25 anggota, jadi masing-masing dengan keinginan dan maunya mereka kerja apa begitu. Jadi kalau pembagian lahannya, jadi mama mereka per orang tuh satu bedeng atau bagaimana? Kalau di sini kami per orang itu 2 bedeng. 2 bedeng dari ujung sampai ke ujung. Kayak gitu. Dari 2 bedeng itu kalau dibagi 2 maka itu dapat 2 bedeng lagi. Yang sawah-sawah itu juga bagaimana dengan dong? Kalau di sini adek kami mama kerja lahan kering, multi. Kalau bapak-bapak yang sawah. Oh gitu. Jadi sebegitu. Sebegitu biasa. Jadi bapak-bapak kelompok dong urus sawah, kami mama yang di lahan kering. Jadi mungkin kalau belum ada sibuk-sibuk di sawah, ya, mereka bisa bantu kami siram, pacu bedeng, olah lahan.